Diulangi lagi. Oh, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik Pak Ateng, mari kita awali terlebih dahulu ujian komprehensif pada malam hari ini dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak Ateng, untuk uji komprehensif nanti ada 3 segmen. Yang pertama itu uji untuk uji komprehensif, kemudian uji komprehensif untuk praktik, dan yang terakhir baca tulis Al-Quran. Tinggi Pak. Baik Pak Ateng. Pak Ateng asli mana Pak Ateng? Saya dari Ciamis. Dari Ciamis. Ya. Pak Ateng ngajar di kelas berapa Pak Ateng? Sekarang itu di kelas 11. Kelas 11. Ya, SMA. SMA G Pak Ateng. Iya Pak. Baik. Udah berapa lama Pak Ateng ngajar? Kalau dulu itu 2004 masuknya itu. 2004 G. 2004. Ya. Udah lama sekali. Ya, memang tapi pertama itu masuk di pembelajaran komputer waktu itu. Oh, di komputer. Ya. Kalau PAI 2012. Baru 2012. Ya. Baik Pak Ateng. Sudah cukup lama ya untuk mengajar PAI-nya. Ya, Baik Pak Ateng. Ya. Baik, untuk yang pertama kali terkait dengan penguasaan teoritik ya. Penguasaan teoritiknya. Baik Pak Ateng, yang Mbak Ateng pahami terkait dengan kurikulum merdeka itu apa ya? Yang menjadi ciri khas dari kurikulum merdeka? Itu kalau menurut saya Pak, ya, kita harus mengetahui keadaan atau kondisi anak didik ya terlebih dahulu dengan persoalan-persoalannya, sehingga kita nanti bisa mengarahkan dengan secara berkelompok mungkin itu. Ya, oke. Itu yang dinamakan dengan apa itu kalau istilah seperti itu? Mengelompokkan siswa, mengenal siswa, karakteristiknya, itu istilah apa itu dalam kurikulum merdeka itu? Apa namanya teh? Base learning gitu. Base learning. Jadi ada di dalam kurikulum merdeka itu pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi. Iya, diferensiasi. Baik, untuk mengelompokkan siswa, ya sesuai dengan karakteristiknya, gaya belajarnya, bakat minat yang ada pada peserta didik. Bagaimana Pak Ateng melakukan pengelompokan itu? Dengan cara apa gitu? Saya mencoba menggunakan media Google Form, jadi peserta didik itu disuruh untuk mengisi Google Form ya, sesuai dengan hobinya, kemudian apa yang menjadi kendala di dalam pendidikan PAI ini, kemudian apa yang menjadi bukan favorit ya, yang apa disebutnya itu, jadi bukan hobi apa ya, yang menjadi disenangi. Oke. Tapi ternyata hasil itu yang menjadi hambatan anak didik itu kebanyakan dalam kegiatan di media maya, ya, banyak penggunaan. Baik Pak Ateng. Tadi itu saya mencoba untuk mengulas terkait dengan pemahaman Pak Ateng. Ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pengelompokan. Pengelompokan itu dilakukan pada saat Pak Ateng masuk pada asesmen awal.
Ya, Ya, asesmen awal itu melalui apa ada mungkin dites atau tanya jawab ya pertanyaan pemantik lah itu ya. iya, 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 Kemudian siswa kan diketahui itu ada iya, yang sudah paham terkait dengan materi kemungkinan. iya, iya, Ya, tidak sampai paham betul apakah dia sudah mengetahui sebelumnya terkait dengan materi. Ada yang sama sekali belum, misalkan itu. Kemudian dikelompok-kelompokkan. Gitu. iya. Nah, ini berdasarkan asesmen Awal, awal. Nah, awal ya, asesmen awal itu boleh nanti menggunakan Google Form, menggunakan Quizzes, iya, Kahoot, menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, itu boleh. iya, iya. Baik, baik, Pak. Kemudian ada lagi yang menarik dalam kurikulum Merdeka. Apa lagi bisa disebutkan yang tidak kita temukan dalam kurikulum-kurikulum sebelumnya? Mungkin yang saya rasakan ya, eh, peserta didik itu ya, jadi bisa hampir seluruhnya bisa eh, diketahui ya persoalan-persoalannya gitu, sehingga eh, kita bisa mengelompokkan seperti itu gitu ya. Baik, Namun itu masih kembali kepada yang diferensiasi itu, Pak. ya, Ini kalau saya berikan ini ya semacam pemantik ya. ya, Di dalam kurikulum Merdeka itu untuk mengetahui menanamkan ya, menanamkan karakter kepada peserta didik ada yang namanya apa? Pembelajaran nama Pak Ateng? Pro project oh ya. project, Ya, jadi ada project itu, modul project itu. ya, ya, Nah, P5 penguatan project pelajar profil Pancasila, pelajar Pancasila. Nah, itu P5. kelima, Oke. Nah, itu merupakan karakteristik juga dalam kurikulum Merdeka. Itu penanaman karakter melalui proyek. ya, ya, Baik, baik Pak Ateng. Cukup untuk yang pertama, kemudian bagian yang kedua ini ada TP, ATP, kemudian ada TIPEK, BBL, BJBL. Coba Pak Ateng, eh, untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu dirumuskan dari apa itu Pak? tujuan pembelajaran. Y. Tujuan pembelajaran dirumuskan dari Capaian pembelajaran. Tuh. capaian pembelajaran. Oke, untuk merumuskan dari capaian pembelajaran menuju ke TP, ada berapa langkah, Pak? Ada berapa cara, Pak? Oke. ATP, ah, alur pembelajaran, terus Sebelum ke alur, masih ke TP. Jadi dari CP, kemudian diturunkan ke TP. Nah, itu PTP ya. dengan berapa cara? Apa ya? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Jadi ada tiga cara. Yang pertama langsung dari CP ke TP, bersifat langsung. Nanti bisa dilihat di modulnya. Yang kedua dari CP ke TP dengan melalui kompetensi dan lingkup materinya dianalisis dulu. Kemudian yang ketiga adalah lintas elemen. Nah itu untuk merumuskan CP ke TP. Kemudian pertanyaan berikutnya dari TP-TP itu kan disusun sehingga ada alur tujuan pembelajaran. Iya. Alur tujuan pembelajaran itu bagaimana menyusunnya, Pak? Ada berapa cara untuk menyusun ATP itu? Jadi dari CP ke TP, nanti Dari di TP ke ATP. ke ATP, kemudian disusun itu mana Ya, yang dari yang mudah sampai yang sulit. ya kalau Pak Ateng menggunakan cara yang apa itu? Dari mudah dulu, Mudah ke misalnya susah, mudah mengerti ke sulit ya. yang sulit gitu. Baik. Itu termasuk salah satu dari cara untuk menyusun ATP. Sebenarnya ATP. ada 6 cara untuk menyusun ATP itu.
Masih ingatkah Pak Ateng? Nah, Itu ya satu ada kalanya menyusunnya dari konkret ke abstrak, gitu. Jadi sesuatu yang bisa kita amati menuju sesuatu yang abstrak. Ya, misalkan membelajarkan cara berwudu, itu siswa diajarkan langsung praktik terkait dengan wudu seperti apa, sunah-sunah wudu, ya rukun wudu. Kemudian hikmah berwudu misalkan apa sampai pada abstrak ya, abstrak kan hikmah yang iya, mendidik kita untuk bersikap atau ya menjadi pribadi yang bersih. Nah, seperti itu misalkan iya. dari konkret ke abstrak. Ada cara pula dari deduktif sifatnya. Deduktif itu dari umum ke khusus. Ya materi-materi yang sifatnya umum kemudian sampai ke khusus. Ada yang Bapak Ateng tadi sampaikan, ada yang dari mudah ke susah atau mudah ke sulit gitu. Yang ketiga. Yang keempat, ada disusun berdasarkan hierarki keilmuan. Hierarki keilmuan ya. Jadi step by step dari keilmuannya. Hmm. Kemudian ada juga penyusunan TP itu ya TP itu dengan prosedural ya sifatnya yang prosedur ya langkah-langkah yang pas selangkah pertama apa kedua apa itu. Kemudian yang terakhir adalah scaffolding. Scaffolding itu rumusan TP ya ATP-nya dengan cara ini yang pertama itu porsi pendampingan seorang guru ke muridnya pertama begitu intens kemudian Hmm. lama kelamaan siswa dilepas sedikit demi sedikit sampai dia bisa bisa menguasai materi yang ada bisa praktik dengan baik ya misalkan praktik untuk bersuci, praktek untuk sholat gitu. Misalkan kalau praktik siswa rukuknya belum pas ya diajari dulu. Ini praktik yang pas untuk rukuknya, misalkan seperti itu Pak. Iya, iya. Praktik-praktiknya diajari dulu, kemudian nanti lama kelamaan siswa bisa dilepas, bisa praktik sholat dengan benar. Misalkan praktik ketika membaca Al-Quran, Pak Anteng memberi contoh dulu kepada siswa cara Hmm. baca sini Al-Fatihah yang benar seperti ini anak-anak. Kemudian mereka menirukan sedikit demi sedikit akhirnya bisa sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Ateng, apa ya cara yang membaca Pak Ateng. Kemudian seterusnya mereka tidak lagi diajari, mereka langsung menyetorkan ke Pak Ateng, ya Oke. langsung membaca langsung kepada Pak Ateng. Nah itu modelnya scaffolding itu mulai dari pendampingan yang sifatnya penuh, ya sedikit 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 dilepas. Tuh. Kemudian selanjutnya LKPD. Ah ini yang LKPD sebenarnya ini saya sambil melihat ini Pak. Jadi Iya. antara LKPD itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Besok di ini diperhatikan tujuan pembelajaran Pak Ateng itu apa Iya. saja ya TP-nya, kemudian KKTP indikatornya apa. Misalkan saya contohkan, materi yang digunakan apa Pak? Yang diajarkan Pak Ateng? Mengenai khutbah. Khutbah. Ya, khutbah. Tentang Apa Pak? ya khutbah. Khutbah. Ya. Khutbah Dari Jum'ah itu. ya tuntun judul materinya itu kalau pembelajaran yang dulu yang sebelum kurikulum kurikulum menggunakan kurikulum 2013 itu saling menasihati dalam Islam. Oh, saling menasihati dalam Islam. Ya. Ya, misalkan nanti tujuan pembelajarannya siswa dapat mengerti atau memahami saling sikap saling menasihati dalam Islam itu seperti apa. Nah, memahami itu memahami. Nah, TP yang pertama memahami sikap saling apa tadi? Saling menasihati. Saling menasihati dalam Islam itu ditunjukkan dengan apa? Ya, dibuktikan dengan apa kalau siswa itu bisa memahami saling apa menasihati dalam Islam.
Nah, itu nanti dibuatkan Ya. alat atau instrumen untuk mengukur ketercapaian itu. Di Ya. siswa mampu memahami konsep saling menasihati dalam Islam. Ya. Itu kriterianya apa? Misalkan KKTP-nya siswa mampu menjelaskan. Oh, dia mampu menjelaskan. Kalau mampu menjelaskan, maka bagaimana instrumennya? Soalnya seperti apa? Ya. Ya. Oh, mungkin Pak Ateng nanti jelaskan maksud dari saling memahami, sikap saling menasihati dalam Islam yang Anda ketahui. Misalkan seperti itu. Itu model instrumennya. Nah, gitu Pak. Ya, tapi nanti disesuaikan dengan yang hot, yang berbasis hot gate. Kalau hot itu kan C4 sampai C6 itu ya, taksonomi Bloom. Mulai dari menganalisis, misalkan Pak Ateng bisa soalnya analisis berbagai macam sikap-sikap atau perbuatan-perbuatan yang mencerminkan saling menasihati dalam Islam. Coba analisis berbagai sikap-sikap berikut, mana yang termasuk dalam kategori menasihati dalam Islam gitu misalkan. Kemudian mengevaluasi sikap untuk menasihati yang pas menurut Islam. Ada beberapa contoh-contohnya. Yang pas menurut Anda apa? Ya ini coba mengevaluasi atau memberikan contoh. Misalkan ada kejadian apa, kemudian dinasehati atau ya menasihati karena seseorang itu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, kemudian Ya. Ya. dinasehati itu. Nah, nasihati yang seperti ini apakah sesuai dengan syariat Islam, misalkan seperti itu. Ya. Ya. Dinasehati di depan orang banyak atau dinasehati dengan cara yang tidak pas atau dengan memarahi atau seperti apa, itu apa sesuai dengan syariat. Itu C5, mengevaluasi cara menasihati dalam Islam. Kemudian bisa juga Pak Ateng memberikan sebuah problem. Kemudian buatkan statement yang menggambarkan cara menasihati dalam Islam menurut kejadian di atas, menurut problem yang ada di atas. Gitu. Nah, itu C6 itu sudah Pak. Jadi siswa mencoba untuk membuat apa ya kalimat yang menyatakan nasihat kepada seseorang yang melakukan tindakan itu, bagaimana kalimat yang pas, yang sesuai itu. Ya, itu C6 itu sudah. Itu instrumen-instrumennya seperti itu, Pak. Itu yang sudah menggambarkan hot. Ya, nanti disusun seperti itu, nggih, Pak. Ya. 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 Ya, tujuannya kemudian disesuaikan LKPD asesmen-asesmennya itu. Baik. Di dalam modul ajar juga nanti apa terkait dengan materi esensial, materi advance, material itu juga perlu dikupas di sana. Ya, pengembangan materi, keluasan dan kedalaman materi. Gitu. Ya. Dimensi-dimensi faktual, ada konseptual, prosedural, metakognitif gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ini Pak, terkait dengan asesmen. Ya, ada asesmen awal, formatif, sumatif, teknik asesmen itu tadi yang saya sampaikan. Ya, teknik-teknik asesmen nanti disesuaikan. Kalau mengukur sikap, maka teknik asesmennya menggunakan apa? Kira-kira apa, Pak? Ketika Pak Ateng ingin melihat apa ya, siswa itu sudah sekiranya sudah mempraktikkan menasehati yang benar dalam Islam, itu bagaimana mengukurnya? Sikap anak. Nah, itu perlu di dirumuskan. Kalau mengenai sikap itu bagaimana mengukurnya? Apakah dibuat soal? Apakah Anda sudah menerapkan? Kan tidak. Ya. Ya. Tapi perlu adanya observasi. Ya, dipantau atau penilaian sesama teman. A Ya. menilai B. Oh, ini sudah pas belum? Ya. Itu. Kalau yang pengetahuan itu bisa merupakan tes atau non tes ya.
menggunakan tes, soal-soal itu Ya. pengetahuan. Kemudian yang keterampilan, ya keterampilan itu unjuk kerja, misalkan seperti itu. Itu disesuaikan nanti Pak Ya. Ateng. Oke, baik. Terkait dengan ini, saya kira cukup untuk yang lisannya. Kemudian praktiknya, Pak. Pak Ateng pernah melakukan asesmen awal? Pernah mencoba pakai itu ya, Google Form. Nah, bagaimana cara mempraktikkan asesmen awal dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka? Coba Kalau disimulasikan, Pak. yang Dipraktikkan. dicoba oleh saya itu ya langsung kegiatan ini ya, dan karena belum menggunakan kurikulum Merdeka gitu. Ya, jadi siswa diberi apa pertanyaan-pertanyaan yang melalui Google Form itu. Ya, diantaranya menanyakan jarak sekolah, kemudian kondisi keluarga, selanjutnya mengenai membaca Al-Quran, kemudian tadi pembelajaran ya yang menjadi kendala atau dia keadaan di kelas ya Baik. siswa ya. Baik, coba Pak Ateng. Pak Ateng misalkan membuka pelajaran, bagaimana cara membuka pelajarannya Pak Ateng? Coba ini simulasi Pak Ateng. Nah, Kan Pak Ateng masuk di kelas, pertama kali yang dilakukan apa sampai nanti mengenalkan tujuan pembelajaran coba. ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak akan absen dulu sebelum mulai pelajaran. Baik, Bapak absen. Nah, kemudian di absen, setelah itu ya pembelajaran kali ini ya kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama, kemudian doa ya. Selanjutnya berdoa. Ya. Selanjutnya kalau materinya baru, ya, baik kita mulai dengan pembelajaran pembelajaran baru, itu materi baru mengenai misalnya ini ya. Baik, baik Pak Ateng. Saya Ya, kira ya. cukup. Saya kira cukup, nggih. Baik, itu masuk kemudian membuka salam dengan salam. Kemudian tanya kabar dulu, Pak. Ya, kabar anak-anak bagaimana gitu ya, sebelum absen, nggih. Ya. Ah, Biasanya dia mungkin biasanya mengabsen, kenapa tidak hadir, itu sakit misalnya gitu. nggih. Baik, kemudian juga perlu juga memberikan motivasi Pak Ateng, Oh ya, motivasi kepada anak-anak untuk ya semangat belajar. ya, Selain itu juga mungkin sebelum materi disampaikan ada persepsi. Ya materi yang kemarin masih ingat anak-anak gitu. ya, ya, Nah, itu untuk ada menghubungkan antara materi yang sekarang dengan materi sebelumnya. Nah, ya. itu dihubungkan ya. Itu kan teori konstruktivisme gitu. Biasanya diulang sebentar ya, yang Iya, di diulang sebentar memang Pak. Itu ada persepsi biar kemarin apa yang disampaikan masih ingat gitu. Baik, di antaranya itu Pak. Bagus tadi ya. Oke, yang terakhir Pak Ateng ini karena memang saya kira cukup lah nanti ya. Selanjutnya Pak Ateng segmen berikutnya. Oh iya ya, belum belum ke segmen berikutnya. Saya tanya dulu. Untuk yang kemarin proyeknya itu kegiatannya apa Pak? Modul proyek P5-nya. yang Pancasila itu. Iya, ya yang Pancasila. Itu kegiatannya apa yang diangkat sama Pak Ateng? Itu masih kosong, Pak. Jadi Belum selesai. Kemarin belum kemarin belum selesai. kemarin belum diupload di Belum LMS ya, baru sampai 8 saya tutup. waktu Lokakarya. Iya, iya. Oh, karena memang K1 ya, Pak. Iya. Waktunya terbatas juga ya. Iya. Begitu ya kan.
Iya, karena itu ya itu penting itu segera diselesaikan itu P5-nya. Ini Kalau kalau perlu di sekolah kan ada guru penggerak, apa nggak bisa diajak untuk berkonsultasi gitu, Pak? boleh, iya boleh. Jadi kalau kalau P5 P5 itu kan sebenarnya kan tim toh itu yang Oh mengerjakan. gitu. Iya, itu Jadi bersama-sama Pak. Misalkan ya Pak, ya, kelas kelas 10 atau kelas 11 itu kan yang ngampu kan banyak guru misalkan. ya, ya. Itu bisa berkonsultasi nanti bersama-sama. Kira-kira kelas 11 ini ada kan nanti 1 tahun itu untuk yang kelas 11 alokasi proyeknya berapa? 3 Hmm, sampai 4 atau 2 sampai 3 itu bisa dilihat nanti ketentuannya 3 sampai 4 misalkan ya. Nah, hmm. kita pilih 3. 3 itu jam aktif misalkan kira-kira dibagi ya dari kan itu ada alokasinya berapa Ya, persen dari totalnya. Nah, itu hmm. nanti misalkan 20% atau 25%. Itu dibagi saja. 25% per 100 kali jumlah total hari aktif atau jam total pembelajaran, jam JP-nya. Nah, ketemu nanti misalkan 360. 360 dibagi 3. Misalkan 120. Berarti per per project itu 120 JP. Seperti itu Pak modelnya. Ya, ya. Jadi ada 3 project yang mana itu ada tim, tidak sendirian. Di tim nanti mendapatkan itu dari kepala madrasah, mengetahui nanti apa yang akan dikerjakan di kelas 11 itu. Jadi memang benar-benar ini tidak kerja sendiri. Ya, ya. Oke, nah, itu ya Pak Ateng. Itu P5. P5-nya itu seperti itu. Itu penguatan sebenarnya kalau project itu lebih pada penanaman karakter, penguatan karakter. Jadi nanti untuk asesmennya, untuk menilainya penilaian karakter, tidak Ya, pada ya. penilaian produk. Misalkan Pak Anteng itu membuat wirausaha atau Ya. siswa itu membuat apa? Misalkan eh, makanan yang khas di tempatnya Pak Anteng apa itu, Mbak? Eh, tahu. Nah, Saroja. Ya saroja, ya. Ya, Saroja. Nah, Ya, saroja itu misalkan anak-anak ini dilatih untuk membuat saroja, sehingga ya, mereka memiliki mental untuk berwirausaha. Gitu. ya, ya. Tetapi ketika nanti penilaian itu bukan pada produknya yang diutamakan, tetapi pada bagaimana siswa itu ketika melakukan proyek dia bisa bekerja sama dengan timnya, ya saling menolong, ya saling berkoordinasi, ya saling memahami satu dengan yang lain, saling membantu. Itu yang dinilai itu di sana, Ya, bukan pada ya. produknya. Ya, produk juga boleh, Ya, ya, tetapi inti yang utama adalah penanaman karakter siswa, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan yang lain, ya. saling membantu, memahami Sosial, satu dengan gotong yang lain. royong. Sosialnya, Ya, ya. betul. Betul, Ya, yang oh itu ya. Pak yang Ya, diutamakan. Baik itu ya. nggih untuk yang proyeknya nggih. Selanjutnya untuk yang PTK. PTK juga belum selesai, Pak. PTK itu nanti juga dirumuskan. Nanti Ya, tujuan apa judulnya apa. Oke. Misalkan untuk mengatasi motivasi siswa yang lemah, motivasi yang kurang. Itu nanti menggunakan apa modelnya. Ya, misalkan penerapan metode apa dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Penerapan metode apa dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Itu ya. DTK. Belum ya, Pak, belum selesai juga. Belum itu. Eh, Ya, baik, nggak apa-apa. Nanti segera diselesaikan, diupload, nggih. sama. Nggih. Ya, ya. Baik Pak Ateng, yang terakhir Pak Ateng, ini untuk yang baca tulis Al-Quran saya kira sudah, kalau Pak Ateng ini sudah oke lah untuk yang baca, tapi tetap saya Ya, saya tetap ya. harus menguji. Saya harus menguji.
Baik Pak Ateng, silakan dibuka Al-Qur'annya Pak Ateng. Untuk yang pertama baca Al-Qur'an, kemudian nanti menulis Pak Ateng. Untuk Al-Qur'annya dibuka dibuka surat Al-Baqarah ayatnya ayat 25 Pak Ateng. 25. Nggih. Ya. Karena udah tua harus yang besar. Nggih. Silakan Pak Ateng dibaca surat Al-Baqarah ayat 25 Pak Ateng. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون Baik, sampun, إنهم sampun. Sudah, cukup Pak. Sadaqallahul azim. صدق الله. Baik Pak Ateng, ya bacanya bagus. Nah, mungkin aja tadi saya kurang begitu ini G, jelas G. Tapi lumayan, lumayan jelas. Udah panjang pendeknya, saya kira untuk hukum-hukum bacaannya sudah memahami G Pak Ateng G. Insya Mat Allah. Nubi'i G. Dan tadi untuk penguatan fiha untuk mad jaiz mufasilnya agak ditampakkan panjangnya niku mawon. Oke. Tapi saya Ya. kira kebiasaan Pak Anteng karena mungkin ini apa ujian ya jadinya oke. Ya, baik Pak Anteng. Untuk yang selanjutnya Pak Anteng dituliskan surat Al-Kautsar Pak Anteng. Yang saya pilihkan Al-Kausar. paling pendek Al-Kautsar.
Oh, ini. Inna atainak. Sudah Pak Ateng? Sudah. Ya. Cobi. Ini nggak kelihatan ya Pak. Agak blur ya. Coba. Kurang kelihatan itu Pak Ateng. Coba Pak Ateng ini aja. Apa di nanti di foto Oh iya, kirimkan saya ya. Japri ya. Di Japri saja. Nanti saya memberikan penilaiannya di sana. oh gitu ya. Ya. Nggak apa-apa itu seadanya saja. Nggak usah direvisi sesuai dengan tulisannya tadi itu. Baik, saya kira itu nggih Pak Ateng nggih Ya, untuk ya. ujian kita pada kesempatan malam hari ini. Pesan saya tetap belajar nggih Pak Ateng. Amin, amin, Terus Pak. semangat. Oke, tetap semangat ya Pak Ateng. Bismillah, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan untuk Pak Ateng dan teman-teman semuanya tentunya juga. Amin, amin. Ya. Oke, baik Pak Ateng, kita akhiri ujian kita pada malam hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Pak Ateng, saya akhiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak. Oke. Boleh di rekapnya di selesaikan dulu Pak. Di di stop dulu.